Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar kasus Vina Cirebon yang semakin hari semakin jelas, semakin terang. Apalagi saat ini, akhir-akhir ini telah ditemukan sebuah HP yang pernah merekam kejadian saat Vina dan Eki itu kecelakaan gitu ya. Nah, ini telah dikonfirmasi sendiri oleh Ibu Titin, dan ini telah di HP tersebut telah diserahkan kepada ahlinya untuk dibuka apakah benar data-data tersebut masih ada, fotonya atau video tersebut masih ada gitu ya guys ya. Ini paling terbaru loh guys. Nah, jangan dilewatkan dan jangan di skip, dan ini videonya. Let's go. Let's go. Mudah-mudahan ada, karena katanya umat itu memang Bimsalabim, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bimsalabim, itu bacaan apa ya Bimsalabim? Tinggal di daerah sini. Ya, dia sempat memindahkan ke handphone lain. Ya, ini lagi pencariannya ini. Terakhir saya lihat itu belum ada 1 tahun, itu ada sempat ke orang lain tapi nggak mau. Alhamdulillah ya Allah. Oh iya, alhamdulillah ketemu juga HP-nya. Oh iya, ini sepertinya ini sempat saya mau kasih ke orang lain. handphone merek Nokia ini ya. Ini baru berapa bulan, belum ada 1 tahun. Ini belum Android ini. Ada kalau di sini barang, alhamdulillah orang-orang sini orangnya positifin HP-nya. Dompet terharu ya. Ini kalau nggak salah ini masih tipe polifonik kalau orang sini itu orang apa yang jujur semua ya. Kalau dia barang orang lain dia nggak berani. Nah, kecuali ini kalau itu dia titip ini punya sepupu saya titip. Kalau ini diserahkan kan? Ya, ini handphone yang kedua saya serahkan ke Bu Titin. Masih ada gambarnya dan bisa bermanfaat ya. Amin. Bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih Bapak luar biasa. Saya sih sebetulnya dari awal yang sudah berada di tangan saya. Mudah-mudahan ini bisa dievaluasi dan terlihat jelas di gambaran 2006. Nah, tetapi sesuai dengan janji Pak Nasruddin, dia akan menyerahkan handphonenya apabila memang sudah ditemukan di Cianjur. Hari ini alhamdulillah handphonenya sudah ditemukan. Tetapi apakah nanti bisa diekstraksi lagi kemudian masih tergambar di situ? Kan prosesnya juga kan tetap kita serahkan kepada ahlinya. Mudah-mudahan bisa dibuka dan mudah-mudahan tidak rusak, karena yang dulu itu memang sama sekali tidak bisa digunakan, tidak ada fotonya. Tapi mudah-mudahan karena ini lebih bagus kameranya ketimbang yang dulu, mudah-mudahan ini masih menyimpan memori-memori foto yang dilihat dibuat ya Pak ya di tanggal 27 Agustus 2016 pada saat peristiwa kecelakaan. Waduh. Semoga aja ya bisa jadi, dibongkar, bisa buka isinya gitu ya. Keberangkatan saya dari Jakarta ke Cianjur untuk mendapatkan handphone yang di 2016 pernah digunakan untuk memindahkan foto yang dari awal handphone yang untuk memotret, mudah-mudahan masih ada, mudah-mudahan bisa dibuka dan tergambar dengan jelas peristiwanya. Kemudian tim Pradi menugaskan saya untuk membawa handphone itu untuk dibuka ke ahlinya yang ada di Jakarta. Itulah sebabnya pada hari Jumat ketika Saka Tatal bersaksi, kenapa saya tidak ada di pengadilan negeri. Saya juga waktu itu tahu betul bagaimana psikologi Saka. Sebetulnya waktu Saka bersaksi itu memang kalau sakit banget sih enggak, memang kondisinya sedang tidak nyaman aja, sedang tidak enak badan. Nah, pada saat saya diberikan informasi oleh Pak Yan Huta Barat kalau Saka bersaksi pada pagi harinya, saya telepon Saka dan keluarganya, tetapi ternyata masih tidur gitu. Saya kemudian komunikasikan Saka setelah dibangunkan, Saka hari ini Saka bersaksinya harusnya pagi gitu. Ternyata memang waktunya tidak terkejar. Memang betul saya berkomunikasi sama Saka kalau masalah penyiksaan yang kamu disangsikan kebenarannya, mereka tidak percaya dengan apa yang terjadi pada saat kamu ditangkap di Polres Cirebon Kota, kemudian mengalami penyiksaan luar biasa. Kamu boleh katakan apa yang kamu ini untuk meluapkan, untuk melapaskan kemarahan kamu, saya bilang gitu. Karena kamu sudah lakukan banyak hal, termasuk kamu melakukan sumpah kosong.
Jadi saya juga pantasan minta Saka maaf waktu itu kepada Saka. ngegas JPU-nya Saya tidak ya? berada di ruang sidang pada saat Saka Mantap, memberikan Saka. kesaksian, karena saat itu saya sedang mencoba membawa handphone ke Jakarta untuk diedukasi oleh ahlinya. Saka memahami itu. Makanya ketika Saka bersaksi dan agak marah karena pertanyaan Iya, betul, jaksa betul. penuntut umum, banyak yang telepon saya pada Iya. sore itu. Tapi itu pantas kok ya. Kebetulan posisi Dan saya juga JPU masih pun ada. juga pantas mendapatkan kata-kata seperti itu. Pada malam harinya, setelah pada pukul 10 saya berada di Jakarta, pada malam harinya saya mendapatkan informasi bahwa handphone yang diserahkan oleh Pak Nasruddin pada tim Pradi itu ternyata, walaupun betul Pak Nasruddin itu berkata jujur, dia melihat rangkaian peristiwa itu, dia juga keterangan dia berkesesuaian dengan keterangan-keterangan saksi lainnya, karena waktu itu saksi Ade yang sebagai musafir menyatakan ada seorang pejalan kaki lain, dan ternyata pejalan kaki itu adalah Nasruddin. Oh, Dan Nasruddin gitu. sebelum Pak mendapatkan Nasruddin jadinya. informasi apapun, Ya. dia menyatakan dia ketakutan meneruskan perjalanan karena Aku sampai merinding ada seorang ini, yang guys. duduk di situ Gila. di bantalan flyover Talun, dan dia mengira itu begal. Jadi keterangan Adi yang lihat ada pejalan kaki dan keterangan Nasruddin yang tidak berani melanjutkan perjalanan dan berdiri di situ agak lama karena melihat sosok yang dianggap dia begal itu kan berkesesuaian. Jadi saya yakin, saya pastikan betul bahwa memang Nasruddin berada di tempat itu. Pengakuan Nasruddin yang sempat memoto juga bukan pengakuan bohong, karena memang betul. Buktinya apa? Handphonenya diserahkan kepada kami. Namun pada malam harinya, setelah berhasil dibuka, ternyata karena memang kondisinya handphone itu tidak memiliki memory card dan pernah mengalami kerusakan. Jadi foto yang dipotret waktu tanggal 27 Agustus 2016 yang diyakini oleh Nasruddin, dia sempat memoto orang sekelilingnya, termasuk juga memoto Bapak Adi yang waktu itu dikira begal, itu tidak terdapat di dalam kamera itu, tidak terdapat di dalam handphone itu. Memang yang hanya tersisa di handphone itu hanya 3 foto, dan itu tahunnya tahun yang termuda, jadi bukan tahun di 2016. Iya. Jadi yang lainnya memang sudah tidak terbaca sama sekali. Kemudian karena berdasarkan hasil foto itu yang tidak terlihat di 2016, Nasruddin juga menyatakan sebetulnya dia sempat memindahkan seluruh foto itu kepada handphone lain yang berada di Cianjur. Jadi itulah sebabnya, karena janjinya pada hari ini, harusnya janjinya sih kemarin, cuman karena ada satu dan lain hal saya tidak bisa berangkat ke Jakarta untuk menjemput Nasruddin kemudian pergi ke Cianjur. Hari ini saya berada di Jakarta dari kemarin, maksudnya supaya bisa berangkat pagi-pagi setelah saya menjemput Nasruddin, bisa berangkat pagi-pagi ke Cianjur. Tetapi ternyata ketika saya sudah berada di Jakarta, Bapak Nasruddin menyatakan kalau dia sudah berada di Cianjur sejak kemarin, karena ada keperluan yang harus dia selesaikan di Cianjur. Makanya saya berangkat hari ini, setelah sarapan ini langsung ke Cianjur, karena sudah janjian Bapak sebelum saya datang ke Cianjur, tolong Bapak jangan pergi dulu, saya khawatirnya Pak Nasruddin punya kepentingan. Kemudian ketika saya sudah sampai di Cianjur, kami tidak sempat mencari handphone itu. Jadi mudah-mudahan ini upaya kami semua untuk bisa menemukan bukti berupa foto yang pernah dipotret oleh Nasruddin, salah satu saksi yang melihat peristiwa di 2016 pada tanggal 27 Agustus. Mudah-mudahan masih ada di handphone yang dia pindahkan foto-fotonya dan sekarang berada di Cianjur. Ya. Mohon doanya, saya akan melakukan perjalanan Amin. ke Cianjur karena saya juga sekarang sudah posisi di Jakarta. Mohon doanya mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa memberikan gambaran yang jelas. Sebetulnya kalau kesaksian kemarin di persidangan TK juga sudah sangat tergambar rangkaian peristiwanya. Ya. Sudah sangat yakin betul. Apalagi dengan kesaksian-kesaksian yang melihat pertama kali bahwa ketika ditemukan tergeletak, Vina itu menggunakan short atau celana pendek. Berarti itu dengan tegas meluluh lantakan keterangan Suroto yang melihat bagian celana dalamnya melorot. Saya nggak ngerti kenapa sih Suroto kekeh dengan kebohongan itu. Karena dari 2016 pada saat bersidang saya juga meyakini Suroto berbohong. Saya meyakini betul karena dokter dari ini gimana nasib Suroto nanti ini ya? Korban jika Vina benar juga kesaksi menyatakan dia bohong sempat gitu ya. menggunting celana untuk mengombatinya. Berarti celana yang dimaksud adalah celana pendek yang dipergunakan oleh Vina. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan keberangkatan saya dari Jakarta ke Cianjur untuk mendapatkan handphone
yang di 2016 pernah digunakan untuk memindahkan foto yang dari awal handphone yang untuk memotret, mudah-mudahan masih ada. Mudah-mudahan bisa dibuka dan tergambar dengan jelas peristiwanya. Iya, oke, mantap, luar biasa ya. Semoga itu handphonenya bisa dibuka dan masih tersimpan foto atau video yang telah direkam saat itu atau dipotret oleh Pak Nazarudin waktu ya. Ya, Pak Nasrudin ya kalau nggak salah yang dibilang Bu Titin. Semoga aja itu ada, masih tersimpan gitu ya. Terserah kayak mau beberapa pun, yang penting semoga aja ada yang tersimpan begitu ya. Dan itu andaikan ada, itu kata Bu Titin itu akan menggugurkan dan mematahkan kesaksian Suroto yang mengatakan kalau celana dalam Vina almarhumah sempat melorot katanya ya. Nah, saya kepikiran nih, andaikan nanti kesaksian Suroto palsu, bohong, itu gimana nasibnya nanti itu? Apakah dia akan dihukum atau cuma diberikan teguran atau gimana, guys? Sebab di sini semakin banyak saksi, semakin terpatahkan, terbantahkan saksi-saksi Aep, saksi Suroto dan juga saksi RT Pasren gitu ya. Karena saksi-saksi fakta yang berada di saat kejadian itu telah bermunculan begitu ya. Nah, kita cuma bisa berdoa semoga kasus ini cepat selesai, cepat terungkap dan agar rakyat Indonesia puas gitu ya. Oke guys, terima kasih banyak yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.